Menurut saya Pulau Socotra salah satu pulau yang paling menarik di dunia. Terletak di tengah Samudra Hindia di tepi Teluk Aden di mana benua Afrika dan Asia saling bertemu. Terletak sebuah gugusan kecil yang terdiri dari 4 pulau yakni Pulau Socotra, Pulau Abdul Quri, Samhah dan Darsah. Kepulauan Socotra juga dikenal sebagai tempat paling asing di bumi. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika, dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Pulau ini berada di negara Yaman, kota terbesarnya yaitu kota Hadibu, dengan jumlah penduduk mencapai 8.545 jiwa. Ada dua teori yang berbeda tentang asal-usul nama Socotra. Yang pertama dan lebih umum adalah nama ini diambil dari bahasa Sanskerta kuno, yang berarti Pulau Bliss atau Pulau Kebahagiaan. Teori ini membuat asal-usul namanya cukup menarik, karena India terletak lebih dari 1000 mil jauhnya dari Socotra. Berdasarkan teori kedua, penamaan Socotra diambil dari bahasa Arab. Menurut teori ini Socotra berarti pasar darah naga, atau The Market of Dragon Blood. Pulau Socotra tidak terbentuk dari letusan vulkanik, malahan pernah menjadi bagian dari sebuah benua sebelum terpecah. Pada zaman Miosen, Socotra pernah menjadi bagian dari benua Gondwana. Inilah yang menjadikan pulau ini sangat menarik. Itu berarti, selama lebih dari 5 juta tahun, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di pulau ini berevolusi, dan sepenuhnya terisolasi dari benua induk dengan kondisi yang sangat berbeda. Berakibat pada penciptaan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan unik, aneh sekaligus menarik. Socotra adalah tempat yang paling biodiverse, atau berkeanekaragaman flora dan fauna tinggi di dunia. Sekitar 700 spesies flora dan fauna hanya dapat ditemukan di pulau ini. Penduduk pulau ini berjumlah 42.842 jiwa pada tahun 2004, dan kepadatan penduduknya 11 jiwa per kilometer persegi. Kelompok etnik yang mendiami pulau ini adalah bangsa Arab, Afro-Arab, Asia Selatan, bangsa Somali dan Eropa. Bahasa yang dituturkan penduduknya ialah bahasa Arab. Di samping itu, bahasa asli pulau ini ialah bahasa Sokotri yang terancam punah, karena jarang penduduknya yang menganggap bahasa ini penting untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain yang menarik untuk dicatat tentang Socotra adalah, menurut beberapa penduduk setempat pulau itu memeluk Kristen hampir 2000 tahun, yang lalu disebarkan oleh Thomas Sang Rasul, atau Thomas the Apostle, setelah ia terdampar di pulau itu. Socotra memeluk Islam pada beberapa abad yang lalu. Pulau ini juga berfungsi sebagai perhentian penting dalam perdagangan maritim internasional di masa lampau. Di pulau ini telah ditemukan prasasti yang berusia lebih dari 1000 tahun. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Brahmi India, Arab Selatan, Ethiopia, Yunani, Palmyrene, dan Baktria. Pulau ini juga diyakini sebagai tempat berlindung bagi budak yang melarikan diri di masa lalu. Kisah sahabat Nabi bertemu Dajjal, diduga tinggal di Socotra. Dalam eskatologi Islam yang turun, menurut sahabat Nabi ada yang mengaku pernah bertemu Dajjal. Ia bernama Tamim Ad-Dari, seorang warga Nasrani Palestina. Ia juga seorang walaf. Dalam kisahnya, menurut sumber Sunni, Tamim Ad-Dari dalam sebuah perjalanannya bersama rombongan ke Jazirah Arab, ia terdampar di sebuah pulau misterius.
Pulau itu hingga kini masih diduga adalah Socotra. Di pulau ini, ia dibawa oleh makhluk aneh yang bernama Al-Jassasa, untuk bertemu dengan seorang pria yang dirantai di dalam sebuah biara yang konon tertarik dengan kedatangan anggota suku tersebut. Pria yang dirantai itu ingin bertanya kepada mereka tentang dunia luar, menanyakan kondisi alam di berbagai lokasi, dan kedatangan Muhammad. Dia bertanya, "Siapakah kalian?" Rombongan Tamim ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal, tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang, kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu." Pria tersebut menanyakan soal apakah kurma masih berbuah, dan rombongan Tamim ad-Dari menjawab masih. "Apakah danau At-Tabariyah masih terisi air?" Rombongan Tamim ad-Dari menjawab masih. "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" "Betul," jawab rombongan Tamim ad-Dari. Setelah suku menjawabnya, pria yang dirantai mengumumkan bahwa dia adalah Dajjal, dan memberi mereka rincian eskatologis terkait masa depan, memperingatkan mereka tentang kedatangannya. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Para anggota suku entah bagaimana bisa meninggalkan pulau itu, dan menceritakan kisah mereka kembali kepada Muhammad yang menghubungkannya kembali dengan penduduk. Terima kasih sudah menonton, jika ada pendapat lain silahkan komen di bawah.